Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab. Syaratnya harus jatuh sesudah tolak doa. Di episode kemarin sudah gamblang, sudah jelas, sudah sempurna keterangan saya. Hanya masih ada contoh syair yang belum saya bacakan. Ini saya baca, saya terangkan singkat karena kemarin sudah, karena mengejar tolak istifham. Biar setelah contoh ini ganti tolak istifham. Apa itu contoh yang kemarin masih ketinggalan? Adalah di dalam syair Rabbi wafiqni fala a'dila'an sananis sa'ina fi khairi sanan. Rabbi, pangeran insun, pangeran kulo, utawa duh pangeran kulo, wafik mugi nulungi panjenengan. Panjenengan iki panjenengan Allah. Wafik mugi nulungi sinten panjenengan, mugi nulungi ni ing kula dateng kula. Yen mengkono kepriye jawabe? Tolak doa Rabbi wafiqni fala a'dila, mongko sebabe ora nyimpang sinten kula, sapa ingsun, ora nyimpang ansananis sa'ina saking lampahanipun tiyang ingkang melampah. Nang dioli ora nyimpang fi khairi sananin ing dalem luwih bagus-baguse lampahan, utawa ing dalem bagus-baguse lampahan. Sepeda malih sekali lagi. Rabbi do pangeran insun, pangeran insun, wafik mugi nulungi panjenengan ni ing kula. Yen mengkono kepiye jawabe tolak doa Rabbi wafiqni fala a'dila, mongko sebabe ora nyimpang sapa ingsun, ora nyimpang ansana nisaina saking lampahanipun tiyang ingkang melampah.
nang dioliye ora nyimpang fi khairi sananin ing dalem bagus-baguse lampahan. Ini syair menggambarkan berdoa. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami. Gusti panjenengan tulungi kula ya Allah. Kanthi sebab panjenengan tulungi, fala a'dila mongko sebabe menawi panjenengan tulungi ya Allah, fala a'dila mongko sebabe mboten nyimpang kula ya Allah. Mboten nyimpang ansanani sa'ina. Saya tidak menyimpang ansanani sa'ina saking lampahanipun tiyang ingkang lampah dari perjalanannya orang hidup yang berjalan. Tidak menyimpang nangdi oleh orang nyimpang fi khairi sananin ing dalam bagus-bagus lampah. Nah, di dalam syair ini fala a'dila ini memakai atau memakai maknanya amila. Lafal a'dila amila. Amilu fi'il mudhari, mala yamilu wakil mutakalim wakilnya berbunyi amilu, dinasobkan sama fa berbunyi fala amila. Jadi adil itu kan adil, tapi di sini maknanya adalah menyimpang. Jadi yang perlu diketahui, mala yamilu mailan, mala yamilu mailan itu artinya kan condong, maknanya condong. Tapi pada satu saat mala yamilu mailan itu artinya tidak hanya condong. Artinya tidak hanya condong. Nah, kalau tidak artinya hanya condong, berarti ada makna yang lain, yaitu menyimpang. Jadi amilu itu maknanya menyimpang. Contoh seperti lafaz mala anit toriq. Ada lafaz mala anit toriq. Mala wis nyimpang sapa wong, nyimpang anit toriq sangka dalan. Seseorang telah menyimpang dari jalan. Jadi lafal mala itu kadang-kadang bermakna condong dan kadang bermakna menyimpang. Contoh yang lain menyimpang adalah mala anit bori. Mala wis nyimpang sapa wong, nyimpang anit bori ki sangka jalan, menyimpang dari jalan. Nah, jadi sampean biar tidak bingung loh, Bah. Adila kok dimaknani menyimpang, kok tidak condong. Nah, ternyata amila adilu, kita ambil rofaknya dulu. Adilu itu artinya adalah amilu, mala yamilu, wakil mutakalim wakidnya berbunyi amilu yang bermakna menyimpang.
Nah, sa'ina, as-sa'ina itu maknanya aisaligina. Sa'ina itu artinya adalah, maknanya adalah asaligina. Saligin iku wong sing ngambah, orang yang melewati fi khairi sananin ing dalem bagus-baguse lampahan. Sekarang Rabbi wafiqni. Lafal Rabbi wafiqni ya kayak kemarin sudah. Rabbi aslinya adalah ya Rabban li, seperti kemarin lah. Jadi lafal Rabbi itu mahalnya nasab. Kenapa mahalnya nasab? Karena apa namanya, jadi munada, terkibnya jadi munada. Kenapa dikatakan munada? Karena Rabbi itu menyimpan lafaz nida, menyimpan huruf nida ya, yang aslinya ya Rabban li. Jadi lafaz Rabbi itu mahalnya nasab. Nasabnya ya, namanya nasab ya mesti fathah. Nah, fathah di mana? Alama qabla ya mutakallimil mahdufi. Jadi fathah muqaddar Rabbi itu adalah mahalnya nasab. Nasabnya memakai fathah, fathahnya muqaddar, dikira-kirakan di mana alama qabla ya mutakallimi, yaitu ya kasrah muqaddar apa fathah muqaddar sebelumnya ya mutakallim yang dibuang, yang asalnya ya Rabban li. Jadi ya Rabban li, yaknya dibuang. Rabban. Nah, Rabban li berarti Rabbi. Rabban li itu Rabbi. Bagaimana caranya? Rabbi itu terkait idhofah. Idhofah itu kullu kalimataini nazala samihi manzilata tanwini mimma qabla. Ada dua kalimat ya, setiap dua kalimat, kullu kalimataini, setiap dua kalimat. Kalimat yang kedua adalah ya mutakalim. Ini menempati tempatnya tanwin, asalnya Rabban. Tanwinnya ditempati. Nah, yang ditempati mananya? Tempatnya, mahalnya. Jadi tanwinnya hilang karena ditempati sama lafal yang kedua, yaitu ya. Kullu kalimata ini, setiap dua kalimat. Nazala sanihima, lafal yang kedua menempati manzilatat tanwini, menempati tempatnya tanwin. Jadi ya mutakalim ini menempati tempatnya tanwin. Kalau ya ini menempati tempatnya tanwin, karena sudah ditempati maka tanwinnya hilang. Nah, itu dikatakan idhofah. Kalau di iqlal bunyinya begini. Rabbi asluhu Rabban li wa iqlaluhu hudifatit tanwinu ila tilil idhofah. Nah, tanwinnya dibuang karena idhofah. Idhofah itu ya tadi lafal yang kedua menempati tempatnya tanwin. Berbunyi Rabbali.
Suma hudifatil lam ilatil takhfif, lamnya dibuang karena litafif berbunyi robbai. Sesudah berbunyi robbai, summa ubdilat fathatul ba kasrotan, lalu fathahnya ba, ya, karena fathah tadi nasab sebabnya apa? Makanya nasab sebabnya apa? Jadi munada. Itu diganti kasroh. Kenapa diganti kasroh? Lil mujanasati, karena untuk jinisi atau lil munasabati utawa karena bangsani. Jadi harokat yang menyamai ya, mendekati ya, menjinisi ya, bukan domah, bukan fathah, melainkan kasroh, maka berbunyi Rabbi. Terus yaknya diberbuang untuk memudahkan berbunyi Rabbi. Itulah lafal Rabbi, ya Rabbi bil Mustafa. Itu aslinya Rabbi. Gitu Mas. Nah, wafik seperti kemarin adalah fi'il amar. Wafik fi'il amar, jazmnya fi'il amar adalah seperti jazmnya fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' seperti jazmnya fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' sahih akhir, jazmnya ditandai memakai sukun, maka fi'il amar juga jazmnya memakai sukun. Wafiq. Disukun fi'il amarnya. Akhirnya fi'il amar apa? Qaf. Nah, jazmnya sama dengan fi'il mudhari'nya. Terus ni wafik itu fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'ilnya takdiyah. Wal fi'lul ladzi yata'adda minal fi'li wal maf'ul bihi, berarti butuh maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya lafal wafik nih? Ya. Wafik nih. Ini adalah maf'ul bihnya ya. Sedangkan nun seperti kemarin saya terangkan adalah nun wiqayah. Nun yang menjaga akhirnya fi'il, yaitu qaf, supaya tidak dibaca kasroh. Supaya akhirnya fi'il mudhari' selamat tidak dibaca kasroh, tetap disukun, yaitu didatangkan nun yang menjaga supaya akhirnya fi'il amar tidak dibaca kasroh. Jadi kalau tidak ada nun wiqayah, karena ini ya mutakalim, butuh harokat munasabah berbunyi wa fi'li. Nah, ini nggak boleh. Akhirnya fi'il dibaca kasroh nggak boleh. Supaya tidak dibaca kasroh, ini didatangkan nun wiqayah. Nah, menjaga supaya tidak dibaca wafiqi, tetap dibaca wafik, dipanggilkan nun wiqayah. Karena ya ini kalau tidak dia menuntut harokat yang membangsani kas. Ya, berarti kasroh. Ini namanya nun wiqayah. Fala a'dilah. Faknya fak jawab. Ya, faknya dikatakan fak sabab. Faknya itu adalah fak sababiyah. Fak dikatakan fak sababiyah, ya, maka dikasih makna sebab fala a'dila sebabe ora nyimpang. Saya kasih maknanya mongko sebabe.
Yen mengkono keprijabe Rabbi wafikni fala a'dila mongko sebab faknya adalah fak sababiyah. Fak sababiyah yang menempati tempatnya jawab, maka lafal fala a'dila ini adalah menjawab daripada Rabbi wafikni. Kenapa dikatakan fak sababiyah? Sebabnya lafal sebelum fala a'dila, yakni tolak doanya. Tolak doanya Rabbi wafikni ini adalah musabbab. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya gimana, Mas? Rabbi wafikni, Rabbi duh Tuhanku, wafik mugi nolongi panjenengan nika tengkau. Dengan disebabkannya Allah menolong kepada. Nah, ini namanya musabbab. Jadi aku dengan sebab ditolong sama Allah. Ini namanya musabbab. Fala a'dila mongko sebabi. Nah, kata-kata sebab karena jatuh dari musabbab, yaitu musababnya karena Allah menolongku, fala a'dila mongko sebabi, maka sebab saya tidak belok, saya tidak menyimpang dari perjalanannya orang-orang yang berbuat baik. Itu sababiyah. Mongko jawab karena dia menjawab daripada Rabbi wafik. Maka fa di sini dikatakan fa jawab, fa sababiyah juga dikatakan fa jawab. Jadi fa sababiyah waqi'atun fi jawab itu. Jadi fa jawab sababiyah sekali lagi karena dia adalah jatuh sesudah musabbab. Dikatakan fa jawab karena dia adalah menjawab daripada Rabbi wafik ini, itu namanya fa jawab. Wal fa'u lan kaping 8 amil nasib. Fa wa jawab wal jawabu lan kaping 8 amil nasib jawab bil fa iklawan yang fa. Jadi fa ini adalah fa jawab. Fa jawab itu adalah fa sababiyah. Fa sababiyah juga fa jawab ya. Nah, makanya kalau kasih makna lobah kok maknane kok ana loro. Fala a'dila mongko sebabe lho. Ini tidak asal berbicara, Mas. Tidak asal ngomong. Oh, enaknya mongko sebab, bukan begitu. Berani ngomong mongko harus tahu alasannya. Kenapa sampean maknani fala a'dila kok mongko? Oh, sebabnya fa itu waqi'atun fi jawabi doa. Kenapa kok ada sebabnya? Oh, kenapa dikatakan sebab? Karena fa ini jatuh sesudah musabbab, rupanya Rabbi wafikni. Begitu sampai sedalamnya sedetailnya, Mas. Ayo ngaji terus. Nah, fala a'dila seperti kemarin bahwasanya fa jawab itu tidak bisa menasobkan kepada fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri, melainkan menyimpan an. Jadi aslinya fala an a'dila. Jadi fala a'dila
Itu aslinya falaan a'dila. Falaan a'dila. Fa'adila. Ini aslinya adalah fa'an a'dila. Jadi a'dilu terus jatuh sesudah fa jawab harus dinasobkan berbunyi fa'adila. Nah, yang menasobkan fa'adila itu adalah an. Mana annya? Adalah wajib disimpan. Jadi an jatuh sesudah fa jawab harus disimpan. Sudah. Nanti kepanjangan. Karena kemarin keterangannya sudah, makanya saya agak buru. Karena sudah. Ayo fokus lagi, hal yang baru lagi. Kalau ini kan hanya kemarin. Murwan hawad wasal warid li hadihimi. Tolak harus, fa jawab harus jatuh sesudah tolak. Tolak ada 8. 1 mur tolak amat, wanha tolak nahi, wat'u adalah tolak doa. Keterangan yang tadi dan kemarin. Sekarang adalah wasal, murwan hawad wasal, murwan hawad wasal. Mur sudah, wanha sudah, ut'u sudah, wasal. Wasal adalah memberi isyarah tolak istifham. Fa jawab, wawu jawab, fa jawab, wawu jawab. Ini amil nasab yang ke-8 dan ke-9 menasabkan kepada fi'il mudhari' harus jatuh sesudah tolak. Jadi fa jawab dan wawu jawab menasabkan kepada fi'il mudhari' harus jatuh sesudah tolak. Tolak sudah, yang namanya tolak adalah wa ma yuta'akharu wujudu maknahu an wujudi lafzihi. Kalam yang jatuhnya lafal dan makna lebih dahulu jatuhnya lafalnya. Lafalnya jatuh dahulu, maknanya belakangan, itu namanya tolak, itu namanya kalam tolak. Sudah. Kalau sudah tahu fa jawab atau wawu jawab harus jatuh sesudah tolak. Nah, tolak itu banyak. Tolak yang keempat adalah tolak istifham. Warabi'u utawi tolak kang nomor 4 iku al istifham. Tolak istifham. Yang keempat adalah tolak istifham.
Lafal istifham itu kan fahima, faham. Kenapa dikatakan istifham? Istifham, istifham itu kan bertanya. Istifham itu bertanya. Sedangkan dari asal pokok kata fahima, fahima yafhamu fahman, kok menjadi bertanya? Nah, sampean kan mesti bertanya, Mas. Loba, kan istifham itu kan dari asal muasalnya madhi fahima. Ya, yafhamu fahman, faham. Oh, lafal fahima madhi fahima ini dari sulasi mujad fa'amim, terus diikutkan wazan istaf'ala, jadi berbunyi istafhama. Nah, berbunyi istafhama ini, Mas, sin itu macam-macam. Ada sin soirurah, ada sin tolabiyah, macam-macam. Ya. Sedangkan istafhama yastafhimu istifhaman dikasih al berarti al istifham. Ar-rabi'u iku al istifham. Iku al istifham. Lafal istifham itu asinu utawi sin. Sinnya lafal istifham wa ta'ulan utawi ta'e lafal istifham, sinnya dan taknya iku litolabiyati, sin atau tak tolabiyah. Jadi sin dan tak ini mengandung makna tolabiyah, makna mencari. Mencari fahima. Jadi maknanya bagaimana? Istifham wal makna utawi maknane iku tolabul fahmi. Jadi namanya istifham adalah mencari kefahaman. Istifham adalah huwa utawi atau wal makna utawi maknane iku tolabul fahmi. Yang namanya istifham adalah mencari kefahaman. Mencari kefahaman. Nah, kalau mencari kefahaman terus bagaimana? Ya bertanya. Gitu lah. Jadi yang namanya istifham adalah tolabul fahmi, mencari kefahaman. Mencari kefahaman berarti bertanya. Jadi tarifnya, definisinya, haknya, yang namanya istifham adalah huwa tolabul fahmi. Paham gitu? Atau kalau tarifnya tidak tolabul fahmi, au huwa utawa utawi sing jenenge faha apa istifham iku tolabul mutakallimi, tolabul mutakallimi iku tolabul mutakallimi, muriye wong kang guneman, muriye wong sing ngomong, mencarinya orang yang berbicara. Sifatnya mutakalim fahima kang faham, sapa mutakalim faham nafsahu ing awak dhewene mutakalim.
Tolabul mutakalimi muriye wong sing gunaman mure fahima kang mahamake sapa mutakalim mahamake nafsahu ing awak dhewene mutakalim. Jadi orang yang berbicara ini mencari kefahaman yang mana bisa kefahaman ini memahamkan kepada dirinya. Itu artinya apa? Bertanya. Orsi mutakalim mencari kefahaman yang bisa memahamkan dirinya. Nah, mencari kefahaman itu ya bertanya caranya. Maka if like this, kalau seperti itu yang namanya istifham boleh dikatakan mencari kefahaman atau boleh dikatakan seseorang mencari kefahaman untuk dirinya sendiri. Wa tolabul mutakallimi muriye wong kang guneman fahima kang mahamake apa mutakalim mahamake nafsahu ing awak dhewe mutakalim. Atur napas, berhenti dulu. Senang ngaji itu mas, senang mas. Kalau senang dengan pengetahuan itu, oh gitu ya, ngaji, ikhlas. Nah kayak saya ini mas, orangnya di jalan seumur hidupnya. Ya alhamdulillah masih bisa ngaji sedikit-sedikit. Karena memang 40 tahun di jalanan terus. Saya lanjutkan. Qala Ibnu Hisyamin. Wis ngendika sapa Kiai Ibnu Hisyam. Ngendikane nang TV Syarh Syuduri ing dalam kitab Syarah Sudur. Ada seorang ulama nahwu bernama Imam Hisyam, Imam Ibnu Hisyam berkata di dalam Syarah Sudur. Apa katanya? Syartuhu utawi syarate istifham. Ya. Maksudnya syartuhu syarate istifham itu adalah syaratnya fa fi'il syaratnya fa jawab yang jatuh sesudah tolak istifham. Iku alla yakuna yento ora ana utawa ora anane kalau ditakwil masdar. Iku alla yakuna yento ora ana apa istifham utawa bi alla yakuna kelawan ora anane istifham itu kalau dikasih makna takwilan. Ora ana iku bi adatin kelawan adat sifate adatin tali kang iring ha ing adat apa jumlatun ismiyatun jumlah ismiyah. Sifatnya jumlah ismiyah khobaruha kang utawi khobare jumlah ismiyah iku jamidun jamid. Samangsa-mangsa khobare kok jamid ya falaya juzu mongko ora wenang apa anas bunasab nasab nang difi nahwi hal akhuka zaidun fa'uk rimu. Hal zaidun hal akhuka zaidun
Fa'ukrimu. Pelan, fokus, itu caranya membaca kitab. Kalau salah sedikit, 2 titik, manusiawi. Tapi kalau tidak paham sama sekali, namanya bahaya baca kitab seperti ini. Syaratnya istifham yang jatuh sebelum fa jawab itu istifhamnya adalah adatnya tidak boleh diiringi oleh jumlah ismiyah yang khobarnya jamid. Paham? Ini kan fa jawab, Mas. Fa ukrima. Syaratnya harus jatuh sesudah istifham. Yang namanya istifham adalah tolabul fahmi tadi. Istifham itu ada adatnya. Adat itu perabot. Adatul istisna'i berarti perabot istisna. Adatul atfi perabot atof. Adatul istifhami perabot istifham. Adat alat untuk bertanya itu namanya adat. Nah, di dalam contoh hal akhuka Zaidun, ini kan pertanyaan. Hal akhuka ana ta utawi sedulur lanang ira iku Zaidun Zaid? Om saya mau nanya. Apakah saudaramu itu Zaid? Nah, kalau bahasa Arab begitu, kalau bahasa Indonesia begini. Om, apakah Zaid saudara? Kalau bahasa Arab, apakah saudaramu itu Zaid? Ini ada. Nah, syartuhu alla yakuna biadatin. Syaratnya istifham itu adatnya tidak ada. Talihi jumlatun ismiyatun. Yang jumlah ini diiringi oleh jumlah ismiyah. Akhuka utawi sedulur lanang ira iku Zaidun Zaid. Akhuka adalah asmaul khamsah. Akhuka adalah kalimah isim. Akhuka Zaidun adalah terkait mubtada khobar. Di mana ada terkait dikatakan jumlah. Jumlah yang didahului oleh kalimah isim, akhuka adalah asmul khamsah, sedangkan asmul khamsah adalah kalimah isim, maka jumlah ini didahului oleh kalimah isim, maka dikatakan jumlah ismiyah. Syaratnya sekali lagi adalah adatnya bi alla yakuna bi adatin.
syaratnya, adatnya tidak boleh taliha jumlatun ismiyatun. Adatnya, perabot bertanyanya, alat bertanyanya ini diiringi oleh jumlah ismiyah. Hal ini diiringi oleh jumlah ismiyah. Yang mana jumlah ismiyah ini khobaruha jamidatun. Yang mana khobarnya jamid. Mana khobarnya Zaidun, akhuka Zaidun? Khobarnya adalah Zaidun. Zaidun adalah khobar dari jumlah mubtada khobar akhuka Zaidun. Zaidun itu khobarnya. Khobaruha utai khobare jumlah ismiyah iku jamidatun. Khobarnya berupa lafaz Zaidun itu jamid. Khobarnya jamid. Itu yang tidak boleh. Nah, yang boleh apa? Berarti khobarnya sebaliknya, kebalikan daripada jamid adalah mutasorif. Kalau khobarnya itu mutasorif, nerimo ditasrif, boleh ditasrif. Nah, coba Zaidun ditasrif kalau bisa. Zada yazidu zaidan zaidun. Nah, tidak bisa. Tidak bisa. Zaidun itu mutasor apa? Zaidun itu jamid, tidak bisa ditasrif. Karena apa? Dia bukan isim sifat. Karena apa? Dia bukan masdar, tapi Zaidun adalah sudah alam, sudah nama, tidak lagi mutasorif. Zaidun itu nama orang alam, tidak mutasorif, tapi dia adalah jamid. Hal yang sedemikian rupa inilah yang dinamakan syartuhu alla yakuna bi adatin taliha jumlatun ismiyatun khobaruha jamidatun. Syaratnya adalah adat istifhamnya tidak boleh diiring oleh jumlah ismiyah. Akhuka Zaidun jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah itu khobarnya adalah jamid, bukan mutasorif. Faham di akal dulu, masukkan di dada. Kalau sudah faham, masuk di dada, hafal betul, baru difaham. Nah, kalau tidak memenuhi syarat terus bagaimana? Ya falaya juzu, mongko ora wenang apa annas nasab. Falaya juzu mongko ora wenang apa annas nasab. Maka fa jawab yang jatuh sesudah tolak istifham yang adatnya adalah jumlah ismiyah yang khobarnya berupa isim jamid, ini tidak boleh menasobkan kepada fi'il mudhari. Yang harusnya tadi kan fa jawab menasobkan karena tidak memenuhi syarat. Kalau tidak menasobkan ya fa'ukrimu. Kalau tidak menasobkan ya fa'ukrimuhu, tidak fa'ukrimahu. Yen mengkono kepriye jawabe tolak istifham hal akhuka Zaidun fakuk rimu mongko sebabe mulyaake sapa ingsun hu ing akhuka faukrimu mongko sebabe mulyaake sapa ingsun Zaidun
hu ing Zaid. Kalau Zaid itu saudaramu, maka aku memuliakan Zaid. Kenapa? Karena aku memuliakanmu. Nek memang Zaid itu saudaramu, yo tak mulyakno. Enak kan? Kalau kita itu jadi saudaranya kiai, maka kita dimuliakan. Kalau kita saudaranya orang besar, maka dimuliakan. Itu artinya hal aku kaza itu. Kamu orang mulia. Hal aku kaza itu. Apakah Zaid itu saudaramu? Kalau Zaid itu saudaramu, faukrimu, mongko mulyaake sapa ingsun ing Zaid. Artinya kalau Zaid tidak saudaramu ya tidak saya muliakan. Gitu loh. Nah, makanya fa di sini adalah dikatakan fa jawab, menjawab kepada tolapnya tolap istifham, cuman karena dia tidak memenuhi syarat, ya harusnya khobarnya tidak jamid tapi mutasharrif, sedangkan Zaidun mutasharrif, sedangkan Zaidun itu jamid, sehingga tidak boleh menasorkan fi'il mudhari. Jadi fa'uk rimuhu, tidak boleh fa'uk rimah. Apa yang kamu pikirkan? Ya mikir awake dhewe. Apa yang kita pikirkan? Berarti saya sering terjebak membaca kitab, iki fa jawab, fa amil nasib, jatuh sesudah istifham, maka saya nasabkan lafal ukrima. Kan mesti begitu sampean. Padahal tidak boleh, falaya juzu an-nasbu, karena tidak memenuhi syarat. Di situ tidak hanya syaratnya harus istifham saja, tolak istifham saja, tapi melainkan tolak istifhamnya tidak boleh, ya adatnya perabot istifhamnya diiringi oleh atau jatuh sesudah tolak, sesudah jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah khobarnya jamid. Harus mengakui ngaji itu tidak gampang. Nah, orang ngaji itu bagaimana? Ya makanya orang ngaji itu kama fil adah. Umumnya wong ngomong piye, aku melu ngomong piye, tapi tidak tahu grammar. Bismillah, monggo Gus, monggo Pak Yai, monggo Pak Ustadz, monggo Gus, Mas, belajar salam Allah. Dinyati digantung kalian Gusti Allah. Anak-anaknya di pondoknya sedak dini suruh menghafalkan Quran, suruh tak belajar grammarnya nahwu shorof, suruh bisa berbahasa Inggris. Dia tekun dari kecil digodok. Biar nggak kayak sampean, biar nggak kayak saya. Nah sekarang ini yang mau ngaji sedetail ini sudah langka. Ya alhamdulillah, kalau la'alla shawab, barangkali saya benar, maka yang benar Mbah Kiai Dur muji, niatnya lah barokah Mbah Kiai muji. Saya tidak bosan-bosan untuk berkata seperti itu. Ayo ngaji supaya saya semangat. Bismillah, bareng-bareng ayo di subscribe kalau belum, ajak orang-orang ngaji biar semangat. Habis ini kalau memang mau, nanti kalau sudah khatam nahwunya, bah minta shorof, saya ngaji shorofnya. Bah ngaji khusus alfiah, saya ngaji alfiah. Nah kalau sudah mau, bah saya pengen ngaji mahali, karena kalau muin sudah banyak ngaji di pondok, ngaji saya nanti ngaji mahali, tidak apa-apa, insya Allah ya semampu saya. Maka ayo ngaji sekarang, diteliti. Nah kalau begitu Mas, kalau tadi mengatakan khobarnya itu tidak boleh jamid, satu alla yakuna bi adatin taliha jumlatun ismiyatun, bi alla yakuna, tidak boleh
kelawan yen tok ora ono. Harus tidak ada biadatin taliha jumlatun ismiyatun khobaruha jamidah. Ayo kita lihat. Ada contoh yang lain lagi. Hal akhuka sekarang. Kita bedakan. Hal akhuka qaimun fa rima. Hal akhuka ana ta utawi sedulur lanang ira iku qaimun wong kang ngadeg. Yen mengkono kepriye jawabe tolak tolak istifham fa'u rima mongko sebabe mulyake sapa ingsun hu ing akhuka. Hu ing akhuka. Akhuka itu ya Zaidun, Zaidun ya akhuka. Kita berbicara siapa Zaidun, siapa akhuka. Mas aku mau nanya, hal akhuka. Hal ini namanya adatul istifham. Alat perabot untuk bertanya. Akhuka qaimun ini terkait mubtada khobar. Yang dimulai dengan kalimat isim yakni asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu kalimat isim, maka dikatakan jumlah ismiyah. Bila mana ada jumlah dimulai dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah. Bila mana ada jumlah dimulai dengan isim namanya jumlah ismiyah, gitu ya. Yang mana jumlah ismiyah ini khobarnya adalah tidak tidak jamid. Kalau tadi biadatin taliha jumlatun ismiyatun khobaruha jamidun. Kalau sekarang khobarnya tidak jamid tapi mutasorif. Qoma yakumu qauman wa maqamatan fahuwa qaimun. Qaimun qaimani qaimuna qaimatun qaimatani qaimatun qaimu wa qaimu. Ini qaimun mutasarrif. Kalau ini mutasarrif berarti lain dengan Zaid. Kalau Zaid jamid, kalau ini mutasarrif. Kalau ini boleh ditasrif, ini tidak boleh ditasrif, tidak bisa ditasrif. Kalau ini bisa ditasrif. Kalau ini jamid berarti tidak memenuhi syarat. Syaratnya bi'alayakuna. Bi'adatin taliha jumlatun ismiyatun khobaruha jamidah. Jamid. Kalau sekarang kan tidak jamid berarti mutasarrif. Kalau mutasarrif berarti tidak bi'alayakuna. Berarti syartuhu bi'adatin taliha jumlatun ismiyatun khobaruha mutasarrifatun. Syaratnya harus mutasarrif. Kalau mutasarrif maka fa-nya di sini namanya fa jawab yang menasabkan fi'il mudhari disebut fa sababiyah. Dikatakan fa sababiyah berarti sebabnya lafal ma qablahu adalah musabbab. Lafal sebelumnya fa jawab yaitu tolak istifham ini dikatakan musabbab. Lafal sesudah fa jawab ini dikatakan sababiyah. Maka dikatakan fa adalah fa sababiyah. Juga dikatakan fa jawab karena waqi'atun fi jawabil istifham. Kalau sudah memenuhi syarat itu, maka di sini menasabkan fa'ub rima.
Mestinya masih, besok masih lagi. Istifham, ada tul istifham itu ada kalanya dari isim, ada kalanya dari fi'il. Dari isim, ada kalanya dari huruf besok. Jadi wala farqa bainal istifham bil harf wal istifham bil ismi. Contohnya seperti apa besok? Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar terus, semangat terus, ngaji terus.